Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama aku, Dapur Umi Gaida. Di video kali ini aku mau berbagi cara membuat roti teflon atau roti Arab patirah. Ini mantap sekali buat sarapan pagi. Dan cara membuatnya itu gampang sekali, dan untuk bahan-bahannya sangat irit sekali teman-teman. Cuma dari tepung terigu, air, garam, dan butter. Nah, untuk rasanya itu loh mantap sekali, enak walaupun cuma dari segitu ya bahannya. Kalau teman-teman gak percaya, pokoknya simak videonya hingga selesai. Nah, langkah pertama aku sudah siapkan wadah besar sekali, dan ini terigunya aku siapkan juga protein tinggi ya, merek apa saja, yang penting pro tinggi. Di sini aku pakai gelas 250 ml ukurannya. Sekarang diganti ya, karena kan kebesaran yang kemarin katanya banyak yang komen nggak punya. Nah, kalau 250 ml mah pasti pada punya ya. Nah, ini terigunya aku pakai 6 gelas ya. Ya, hitung aja teman-teman, 1 2 3 4 sampai 6 ya. Dan untuk garamnya 1 sendok makan sudah cukup ya, sudah pas. Dan untuk airnya ini 1 gelasnya, masih gelas barusan ya, 2 gelas. Dan ini yang 1 gelasnya lagi 1 gelas kurang seperempat ya teman-teman. Nah, ini langsung diaduk-aduk seperti ini. Jadi bahan-bahannya cuma segitu, dan nanti akan ditambahkan butter ya. Dan udah ya, cuma segitu bahannya, tapi rasanya enak sekali. Nah, jadi sambil ngoceh itu sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Ini diaduk-aduk, tapi ini adonannya lengket. Terus kalau lengket mah ditaburi tepung sedikit saja, jadi adonannya harus lengket. Nah, ini udah aku uleni selama 10 menitan ya teman-teman, atau 7 menit nggak apa-apa, yang penting tercampur dan kalis ya. Nah, ini kalau lama-lama kan kalau kita uleni jadi kalis ya si adonan itu. Nah, ini udah agak kalis, udah kalis lah gitu ya teman-teman, dan tidak lengket lagi di tangan. Nah, kalau lengket mah ya gitu, mudah ditaburi tepung sedikit saja ya, sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Dan ini adonannya lembek ya teman-teman, lembek tapi tidak lengket ya di tangan. Nah, ini udah kita uleni kalis mah, kita akan bagi-bagi ya si adonannya ini menjadi beberapa bagian sesuai selera. Tuh lembek ya, lembek banget. Nah, sekarang aku bagi ya menjadi 8 bagian atau sesuai selera. Dan ini ada minyak ya biar tidak lengket. Kalau untuk ukuran mah bisa disesuaikan. Aku di sini dibagi menjadi 8 ya, 8 dulu, 8 bulatan, tapi nanti ini kan dua lapis ya, jadi 4 nanti ya jadinya. Nah, kalau teman-teman mau bikin banyak silahkan ditambahin bulatannya itu jadi 12 gitu ya, atau 14, terserah teman-teman ya. Karena ini udah dibulat-bulatkan atau dibulatkan ya, kita tutup dulu dan biarkan 1 jam. Nah, kalau sudah 1 jam, jadi adonannya udah lentur, elastis banget ya kayak gini. Sekarang mah kita siapkan butter ya teman-teman. Ini butternya sudah dicairkan sebanyak 50 gram. Dan aku tambahkan sedikit saja minyak sayur ya teman-teman. Atau kalau nggak ditambahkan juga nggak apa-apa, mau semuanya butter nggak apa-apa. Nah, sisihkan dulu si butternya ini. Sekarang kita ambil adonan ya. Jangan lupa ini dibersihkan dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ambil satu adonan lalu dilebarkan ya teman-teman, ditarik-tarik begini ya. Dia harus melebar ya, jangan takut soeh ya atau sobek. Kemudian dilipat ke tengah seperti ini ya. Dilipat lagi ya, kayak gini jadi segi panjang gitu ya. Lalu dilipat ke tengah, nah dilipat lagi ke tengah, udah jadi segi 4 begini ya teman-teman. Pokoknya mah gampang ya, gampang banget. Sekarang kita bikin adonan yang kedua. Nah, sekarang cara tadi ya, caranya dilebarkan, ditarik-tarik, dibedol-bedol gitu ya teman-teman hingga melebar tipis. Lalu dioles-oles butter. Nah, ini adonan yang kedua, jadi aku mau bikin 2 lapis. Jadi ini kayak dibuntel gitu ya, kalau bahasa Sunda mah jadi dibuntel gitu. Nah, ini yang tadi kita bentuk itu ditaruh di tengahnya, lalu dibuntel dengan yang kedua ya, lapisan yang kedua. Caranya gampang ya, cuman gini aja, dibuntel-buntel gini. Jadi ini 2 lapis ya, jadi dibuntel ya, kayak apa ya, kayak bantal gitulah, dibuntel gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah dibuntel gini mah udah sisihkan. Kita bikin lagi yang kedua ya. Aku contohkan yang keduanya ya. Nah, ini dilebarkan lagi kayak tadi sama. Lebarkan, jangan takut soeh ya. Ini tidak akan soeh karena bagus sekali adonannya. Olesi butter lalu dilipat begini ke tengah segi panjang ya gini ya. Lalu dilipat lagi ke tengah jadi segi 4. Sisihkan dulu. Bikin lagi yang satunya buat lapisan yang keduanya ya. Kan dibuntel ya.
Nah, giniin kayak tadi barusan ya, kayak tadi ya. Sama, pokoknya mah gampang lah ya teman-teman. Caranya gampang sekali. Oles-oles disimpan yang kita lipat tadi, dibuntel ya, dibuntel lah gitu ya. Pokoknya mah dibuntelkeun lah gitu, ketara rangel ngomong ya teman-teman. Jadi kan aku jadi kaku gitulah teman-teman. Di sini saya nggak punya teman ngobrol, jadi ngobrolnya campur aduk gitu. Nggak apa-apa ya. Nah, ini udah aku buntel semuanya, jadi udah di skip ya karena kepanjangan. Kita diamkan dulu selama 10 menitan gitu ya, hingga lentur saja. Dan ini jangan lupa siapkan teflonnya tentunya ya, dipanaskan dulu. Dan kita ambil satu adonan dan kita bentuk ya, seperti ini dibentuk, namalah ditekan-tekan begini. Lalu kita akan panggang. Jadi ini kan roti teflon ya, dipanggang. Ini diolesi dulu dengan minyak ya teman-teman, atau butter gitu, dicampurkan minyak sama butter. Lalu ini akan kita panggang. Nah, jangan lupa dioles-oles biar nanti warnanya bagus ya. Jadi apa gitu, warnanya itu kecoklatan gitu ya teman-teman, jadi bagus lah gitu. Jadi renyah, di luarnya itu ada renyahnya gitu, tapi di dalamnya empuk sekali. Pokoknya mah wajib cobain ya teman-teman. Kalau tidak percaya mah dicoba biar rasanya tahu. Enak banget ini walaupun cuma dari tepung terigu ya. Jadi ini bahannya sangat mudah sekali, murah, pokoknya mah bahannya murah sekali, cuma dari tepung terigu, air, garam, dan butter. Cuma itu saja, tapi rasanya sudah endul pisan, entok pokoknya mah. Nah, ini sudah hello ya, sudah bagus, kalau bahasa Arab mah hello banget ya. Udah hello, udah menggamar ya, udah kecoklatan begini mah udah matang tandanya. Nah, kalau dibiarkan mah nanti tutung hidung ya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu cara manggangnya, pasti teman-teman pada tahu. Aku skip ya karena kepanjangan, mana mungkin teman-teman nonton video saya selama 1 jam ya. Nah, ini udah selesai semuanya ya teman-teman. Jadi tadi aku skip. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman, dan ini masih panas ya. Belum bisa saya soeh-soeh atau sobek-sobek. Pokoknya mah ini rasanya enak banget, wangi butternya itu Masya Allah tabarakallah. Dan kalau teman-teman nggak percaya mah makanya dicoba, karena ini murah ya. Mustahil kalau teman-teman nggak punya terigu mah ya, pasti kebeli kan terigu mah pasti ya. Nah, bikin di rumah ya. Nah, kalau mau bikin sedikit silahkan sedikit takarannya ya. Kalau aku kan ini 6 gelas jadi banyak. Nah, jadi hasilnya itu besar-besar. Nah, kalau teman-teman mau belajar mah yang belum bisa mah ya sedikit-sedikit dulu, misalkan 2 gelas ya, terigunya 2 gelas misalkan, terus si airnya itu segelas itu setengah gelas itu lebih, jadi 1 gelas kurang 1/4 ya airnya. Kalau mau sedikit mah bikinnya biar takut gagal gitu, maksud saya takut gagal kalau bikin banyak nanti gagal gimana gitu ya. Nah, nanti nyalahin ke saya, nah ini resepnya jelek atau gimana gitu, makanya bikinnya sedikit dulu ya, 2 gelas dulu terigu, terus airnya setengah gelas lebih atau 1 gelas kurang 1/4. Nah, untuk percobaan saja, nanti rasakan hasilnya dan kasih tahu saya ya, komen ke saya nanti ya gimana rasanya. Enak banget teman-teman. Dan ini tuh hasilnya jadi tipis-tipis begini, kinclong, pokoknya mah enak banget. Dan mau dikasih cocol juga misalkan, atau kuah ya, misalkan mau sama kuah-kuah juga bisa, sama keju, sama coklat, sama apa aja ini bisa teman-teman, sama kari, sama idam ya kalau di Arab mah, sama pul, edes ya. Edes itu apa ya, kacang ya, lentil ya, kacang apa itu, kacang-kacangan lah, pokoknya mah kacang-kacangan lah ya, ada kacang roai gitu kalau di Indo mah. Nah, tapi kacang-kacangan juga di sini dimasak dulu. Nah, mana mungkin dibewengan gitu ya teman-teman, dimasak dulu gitu ya teman-teman. Tapi nah itu buat cocolnya saja, buat kuahnya gitu maksud saya. Tapi kalau saya mah sukanya begini, sama keju aja udah dicocolin biar cepat praktis gitu. Udah bikin kopi atau susu atau teh karak, udah aku mah gitu aja biasanya ya kalau pagi-pagi tuh. Kadang bikin ini terus minumannya itulah shahi karak atau teh atau kopi ya. Nah, gitu kalau aku mah. Jadi aku nggak bikin cocolnya, tetapi kalau misalkan untuk semuanya, untuk sekeluarga, nah aku baru bikin kuahnya ya, kayak kuahnya itu kayak pul, kayak edes gitu ya, atau idam gitu, idam ayam, idam apalagi sayuran gitu, itu dicocolin banget enaknya. Bingit pisan, enak bingit pokoknya mah. Nah, cek saya, oke, kalau nggak percaya mah dicobain ya. Tapi kan mana mungkin teman-teman nggak punya terigu, nggak kebeli terigu 1 on saja nggak kebeli. Nah, biar teman-teman percaya ya, biar teman-teman percaya harus dicoba, walaupun cuman 1 gelas misalkan bikinnya ya, harus dicoba dan rasakan nanti rasanya itu ya. Kalau nggak enak komen nanti ke saya ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya di video kali
kali ini cara saya membuat roti teflon, roti patira khas Arab yang sangat endul pisan dengan bahan-bahan yang ekonomis, irit, murah, dan meriah. Pokoknya mah rasanya enak sekali, dijamin ketagihannya teman-teman. Dan ini cocok banget buat sarapan pagi ya, ataupun makan malam juga bisa lah teman-teman. Mungkin buat cemilan lah gitu ya, enak juga buat cemilan. Buat ide jualan juga bisa ya teman-teman. Pokoknya mah ini bisa di frozen ya. Jadi tidak harus begini, di frozen juga bisa. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.